Baiklah, selamat pagi buat kita semua. Nah, di sini saya Frandika Nugraha Simatupang dengan NIM 519313104 dari kelas PTEB 2019 akan membuat sebuah video tentang prosedur praktikum dari fungsi perulangan for, di mana pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman komputer yang diampu oleh Bapak dosen Bakti Waluyo SPD MT. Nah, di sini baiklah, langsung saja. Langkah yang pertama adalah kita membuka program Borland Delphi yang terdapat pada komputer dengan cara klik dua pada icon shortcut Borland Delphi. Nah, di sini kita akan buka aplikasi Borland Delphi-nya Delphi 7 dengan cara klik kanan pada ikonnya dan run as admin. Oke, setelah kita membuka aplikasi Borland Delphi-nya, maka setelah itu akan muncul form 1. Nah, di form 1 ini kita akan, atau form create-nya kita akan masukkan desain properti dari objek komponen file yang dibutuhkan untuk merancang aplikasi tersebut. Yang pertama itu adalah kita akan mengambil komponen label 1, kita letakkan pada form create-nya di sini, dan setelah itu kita akan mengganti captionnya. Captionnya itu kita ganti jadi berulangan, dan kita ganti fontnya. Jadi ganti dia kita buat saja bold dan size-nya 14. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengambil lagi komponen edit label 1, label 2, dan kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan di sini dan kita ganti captionnya. Captionnya itu kita buat masukkan angka. Nah, jadi setelah kita masukkan label 2, maka kita akan ganti fontnya itu kita ganti bold, dan size-nya kita buat saja 10. Oke. Nah, setelah itu kita akan langkah selanjutnya adalah kita akan mengambil komponen edit 1 dan kita letakkan di sebelah label 2. Kita perbesar, kita rapikan, kita panjangkan dia, dan di dekat ini kita kosongkan saja captionnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengambil komponen button 1. Nah, button 1 ini kita akan letakkan di bawah label 2 dan kita rapikan, kita panjangkan, kita susun dengan baik. Nah, jadi captionnya ini kita ganti aja jadi for to do. Kita ganti fontnya, kita atur, kita buat jadi font stylenya bold dan size-nya 10 lagi. Oke. Yang selanjutnya adalah mengambil komponen button 2 yang kita letakkan di bawah button 1. Kita perbesar, dan captionnya kita ganti lagi, kita ganti jadi from for down to do. Kita ganti jadi from down to do, dan kita ganti fontnya kita buat jadi bold dan size-nya 10 lagi. Oke. Dan selanjutnya adalah mengambil komponen selanjutnya, yaitu kita buat list box dan kita letakkan di samping button 1 dan button 2, dan kita rapikan secara ini. Oke, seperti ini. Nah, komponen selanjutnya adalah kita akan mengambil komponen dari additional dan
itu adalah big button. Big button 1 kita letakkan di bawah button 2. Button 2 kita perbesar, kita susun. Oke, dan captionnya kita ganti dengan tutup. Kemudian kita ganti aja ke bold dan size-nya 10 lagi. Oke, dan selanjutnya adalah komponen big button 2. Kita letakkan di samping big button 1. Nah, big button 1 ini kita rapikan, dan captionnya itu kita ubah lagi jadi bersihkan, dan fontnya kita ganti lagi bold dan size-nya 10. Oke, setelah kita meletakkan komponen file, setelah kita meletakkan desain propertinya, maka yang selanjutnya adalah masukkan kode perintahnya dengan mengklik button 1. Yang pertama itu adalah kita akan membuat kode perintah daripada button 1 atau for to do. Oke, kita double klik dan kita masukkan kode perintahnya. Nah, jadi kode perintahnya itu adalah yang pertama adalah di atas begin kita deklarasikan dulu variannya. Kita deklarasikan variannya agar nanti dia dapat terbaca atau dapat dijalankan dengan baik. Nah, jadi variannya itu kita buat A, B itu adalah integer itu, dan C itu kita buat string. Oke, dan kita mulai saja. Nah, jadi kita buat kode perintahnya itu adalah C itu sama dengan, saya buat tanda kutip, tanda kutip, dan kita titik koma. Oke, dan selanjutnya adalah B. B itu sama dengan string to int, string to integer. Kita buat pada edit 1 dot text-nya titik koma, itu untuk A sama dengan kita buat 1 ke B 2. Untuk A, for A sama dengan 1 ke B 2. Oke, kita buat lagi, kita masukkan lagi begin, kita mulai lagi, kita masukkan C sama C titik 2 sama dengan C ditambah dengan integer to string pada A, ditambah lagi dengan titik yang kita kasihkan isi angkanya. Oke, dan kita masukkan berikutnya, dan kita masukkan lagi kode perintahnya yaitu list box 1 dot item dot add itu pada C, kita titik koma dan N. Oke, setelah masukkan kode perintahnya ini, yang selanjutnya adalah kita akan masukkan kode perintah ke button 2, yaitu from for down to do. Kita double klik lagi dan kita masukkan kode perintahnya. Yang pertama itu adalah kita masukkan mendeklarasikan variannya lagi. Nah, jadi varian itu adalah A, B itu sama dengan itu adalah integer, sedangkan C itu adalah string. Oke, jadi kita masukkan lagi di bawah breaking, kita masukkan kode perintahnya itu adalah C itu titik 2 sama dengan tanda kutip spasi tanda kutip. Oke, dan kita tutup. Nah, selanjutnya adalah B itu sama dengan 1. Oke, yang selanjutnya adalah kita masukkan for A itu sama dengan
integer pada edit 1, ada teks edit 1 nanti kan down to B2. Oke, kita mulai lagi, kita masukkan B dan kita masukkan lagi C itu sama dengan C ditambah integer 2 3 pada A ditambah dengan titik tanda kutip spasi tanda kutip titik koma, kita end kan, dan kita masukkan lagi kode perintahnya adalah list box dot 1 dot item add C tanda kutip. Oke, setelah kita masukkan kode perintahnya, maka langkah yang selanjutnya adalah kita akan menjalankan programnya. Apakah kode perintah yang kita tuliskan tadi sudah benar dan baik dan bisa dijalankan. Oke, jadi kita langsung saja kita jalankan programnya. Oke, ternyata ada kesalahan, dia tidak bisa menjadi fatal error project pada satu. Nah, jadi sini saya salah menuliskan pada V ini dan ternyata ini adalah D, dan selanjutnya adalah akan programnya lagi, dan ternyata itu adalah down to D. Nah, jadi sini down to D itu tidak boleh spasi dan kita sambungkan down to D. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Nah, ternyata dia bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelum itu kita akan membuat prompt create-nya menjadi berwarna kuning dengan cara double klik pada prompt create-nya dan masukkan kode perintahnya. Kode perintahnya itu adalah kita buat prompt 1.color itu titik 2 sama dengan kita buat cl yellow titik lagi dan kita jalankan programnya lagi. Nah, dia menjadi konkretnya menjadi warna kuning. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan melakukan percobaan. Kita akan buat mencoba memasukkan angkanya. Jadi angkanya itu kita buat angka 10. Kita buat angka 10 dan kita buatkan for to do. Nah, jadi dia akan keluar angka 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 10. Nah, jadi kalau kita masukkan angka 10 dan kita tekan for to do, maka dia akan memunculkan dari angka 1 hingga 10. Nah, sedangkan jika kita menekan for to do, maka di bawahnya akan muncul angka 10 hingga 1, dia menurun. Nah, jadi for to do ini dia akan menaik hingga 10, dari angka 1 hingga 10. Sedangkan for down to dia dari angka 10 tadi yang kita masukkan tadi, dia akan menurun hingga ke angka 1. Karena pada program yang kita tuliskan tadi, jika dia for to do, dia dari 1 ke angka yang kita masukkan tadi. Sedangkan jika di from down to, dia akan menurun dari angka yang kita tuliskan hingga 1, dia akan menurun. Nah, jadi maka kita akan masukkan angka 20. Nah, jadi kita tekan for to do, maka dia akan memunculkan angka 1 menaik hingga 10. Nah, jadi perbulannya itu akan jadi angka 1 hingga ke 10. Nah, sedangkan for down to itu dari angka 20 hingga ke 1, dia menurun dari 20, 19 hingga ke 1. Oke. Jadi seperti itu. Jika for to do itu naik, for down itu menurun dari angka yang kita tuliskan tadi hingga ke 1 dan dari 1. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita akan membuat program pada big button 1 itu tutup, karena pada kita jalankan programnya ini kita tekan tutup, dia tidak bisa, supaya kita tidak perlu lagi menekan
close di sini. Jadi kita masukkan saja. Kita masukkan itu adalah close itu close seperti ini. Seperti ini. Dan selanjutnya adalah kita akan membuat program bersihkan bit button 2. Bit button 2 karena untuk menjalankan program ini kita masukkan angkanya, kita buat button 1 for to do dan for don't do. Kita tidak perlu lagi menghapus secara manual. Dan ini Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat program pada bit button 1 dan bit button 2 itu tutup. Nah, tutup ini kita akan buat programnya agar jika kita menjalankan programnya, kita tuliskan angkanya for to do dan for don't do. Kita tidak perlu kita close dari sini lagi. Kita akan membuat program di sini agar dia otomatis keluar. Dan kita akan membuat program bersihkan atau bit button 2 agar dia bisa clear ininya, jadi bersih, dan ini tidak perlu manual lagi. Ini bisa kita bersihkan karena ini tidak bisa dihapus ya, bisa dihapus. Jadi kita akan membuat programnya. Jadi bagaimana caranya? Kita buat program, klik pada bit button 1 atau tutup, dan kita masukkan itu adalah program itu tulisan ini adalah keluar. Nah, jadi button 2 itu kita akan buat sedangkan pada bit button 2 atau bersihkan ini kita akan masukkan programnya, yaitu edit 1.clear seperti ini, dan list box 1.clear lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung menjalankan programnya, kita jalankan. Oke, dia berhasil. Kita masukkan angkanya, kita buat for to do dan for down to. Nah, kita tidak perlu lagi menuliskan menghapus secara manual. Dan ini juga nanti bisa dihapus. Maka kita akan langsung bit button 2 bersihkan. Maka dia secara otomatis akan terhapus sendiri. Nah, jadi ketika kita tutup untuk keluar, maka dia akan buat sendiri. Oke, seperti itu. Oke, sekianlah prosedur Oke, demikianlah langkah-langkah video dari prosedur praktikum fungsi perulangan for yang telah saya lakukan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Ini saya juga masih dalam keadaan belajar, jadi kiranya pembuatan video ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan daripada ujian tingkat semester. Sekian dan terima kasih. Selamat hari.